Halo semua, kembali lagi dengan saya Ali di channel Rewatch Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dengan judul 14 Blades. Film ini menceritakan tentang seorang Jinnie Wei, yaitu seorang pengawal kerajaan dinasti Ming yang memiliki 14 pedang dengan fungsi yang berbeda-beda. Diperankan oleh Donnie Yen, membuat film ini jadi seru dan disutradari oleh Daniel Lee. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak sampai selesai. Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi kalau ini adalah konten full spoiler. So, untuk kamu yang belum nonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tapi untuk kamu yang malas menonton filmnya secara utuh, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bernama Zing datang ke tempat latihan pasukan Jinnie Wei yang dipimpin oleh Donnie Yen atau King Long. King berkata kalau kerajaan mereka telah dikepung dan meminta Donnie Yen atau King Long merebut lagi kekaisaran yang sudah diambil oleh Zen. Lalu tiba di tempat, King Long menghajar semua pasukan Zen dan berusaha merebut barang yang sudah dipesan. Tapi ternyata barang itu adalah berisi sebuah segel kerajaan yang sangat berarti. Zen bilang, bukankah pasukan Jinnie Wei sudah disumpah untuk melindungi barang ini? Jika stempel ini jatuh ke orang yang salah, maka akan lebih banyak jatuh korban jiwa. Saat sedang berdialog, tiba-tiba ada seorang misterius menyerang King Long dan membunuh Zen. Lalu orang itu kabur membawa segel kekaisaran. Ketika King Long keluar, ternyata semua anak buahnya mati diserang pasukan Zing, dan dua saudaranya ikut juga ditangkap dan dibawa ke rumah Zing. Berpindah scene di kediaman Zing, di sana memperlihatkan kedua saudara King disiksa dan akan dibunuh. Terlihat saudara ketiga dari King, yaitu Wu, berpihak pada Zing dan berkhianat. Walaupun awalnya menolak untuk membunuh, tapi dia terpaksa melakukan apa yang dimau Zing demi kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Saudara pertama yang bernama Yu mati terkena sabetan pedang, dan saudara keduanya sempat melawan dengan brutal, tapi tiba-tiba ada seorang perempuan misterius yang datang membunuhnya, dan akhirnya dia juga mati. Setelah berhasil membunuh keduanya, perempuan bernama Ling itu bilang kalau dia akan membantu untuk mencari dan membunuh King Long, karena dia juga diperintahkan oleh ayahnya yang bernama Pangeran Queen. Wu meminta bukti ke Ling jika dia benar-benar anaknya Pangeran Queen. Lalu Ling pun memperlihatkan tato yang ada di punggungnya. Di sebuah desa yang dekat dengan kerajaan, seorang kakek pengantar kerajaan dengan anaknya yang cantik bernama Hua. Mereka sedang berbincang tentang pertunangannya dengan seorang pria. Di tengah obrolannya tiba-tiba datanglah King Long yang meminta kakek itu untuk mengantarnya ke kekaisaran di hari esoknya. Esok harinya, di tempat mereka beristirahat, muncullah segerombolan preman yang mengajak bertarung dengan kelompok tersebut. Melihat benderanya disobek, lalu Hua pun memukul preman tersebut. Tapi tiba-tiba preman itu dilempar oleh tulang hewan dari jauh. Preman itu bertanya, siapakah yang melakukannya? Lalu datanglah seorang yang ternyata dia adalah King Long. Dengan santai, King Long pun berjalan, lalu terjadilah pertarungan seru. Setelah semua preman kalah, lalu King Long pun menunjukkan sebuah tanda, lalu ketua preman pun minta maaf dan disuruh kabur.
Scene berpindah di hutan saat perjalanan. Di sini pasukan Jinniwei yang berkhianat menyerang dan akan membunuh ketua Jinniwei yaitu King Long. Tapi usaha itu gagal. Di sini juga terjadi pertarungan. King Long berkata, "Akulah yang menciptakan gerakan Jinniwei. Kenapa kalian malah menyerangku?" Setelah pertarungan, muncul lagi seorang kiriman Jing yang menyerang King Long lagi. Di sini ayah Hua baru menyadari kalau dia adalah King Long, pemimpin pasukan Jinniwei yang melarikan diri. Di sisi lain, King Long dengan susah payah menang melawan orang suruhan Jing tadi. Ayah Hua berkata, "Cukup di sini saja saya mengantarkan kamu." Karena ayah Hua tak percaya perkataan King, lalu King membawa Hua sebagai sandera agar ayahnya percaya. Di perjalanan, King yang sedang buang air kecil, Hua lalu diam-diam ingin kabur dari King. Lalu King Long pun memberinya lonceng di tangannya dan menyuruh Hua untuk pergi. Dengan terpaksa, Hua pun mengikuti King sebagai sanderanya. Malamnya, Hua yang sedang tidur dan King akan memberinya jaket karena dingin. Lalu tiba-tiba Hua kaget dan memukul King dengan kuat. King pun kaget dan meninggalkan Hua. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan dan mampir ke warung makan. Karena tidak punya uang sama sekali, lalu terpaksa King pun membayar dengan medali Jinniwei yang terbuat dari emas. Berpindah scene di tempat lain. Di sini tampak Hua dan King Long saling mengobrol. Hua bertanya, "Kenapa kamu menjadi Jinniwei?" Lalu King pun menceritakan kisahnya yang ternyata diketahui dia pun terpaksa membunuh kakaknya sendiri karena terjebak keadaan dan menjadi Jinniwei. King direkrut oleh kekaisaran untuk menjadi pasukan yang kuat yang bernama Jinniwei untuk menjaga wilayah keamanan kekaisaran. Tapi dia malah dikhianati pasukannya sendiri yang sudah disuruh Jing untuk mengambil stempel kerajaan agar bisa menjadi pemimpin kerajaan tersebut. Berpindah scene, di sini King menyuruh Hua untuk menyamar dan memberikan surat kepada seorang ketua preman di wilayah tersebut. Setelah membaca suratnya, Jin pun kaget karena di surat itu tertulis, "Saya King Long." Jin yang mengira Hua adalah King Long sungguhan, lalu menyuruh prajuritnya untuk menangkap Hua. Tak lama, Hua pun kabur dan datanglah King Long, dan mereka pun berhasil melarikan diri. Berpindah scene di sebuah tempat makan, datanglah geng elang emas yang dipimpin oleh Grow. Mereka pun berkelahi. Awalnya King pun kalah, kemudian King menang dan membalas. Setelah selesai berkelahi, King meminta bantuan Grow untuk menyelesaikan sebuah misi. Walaupun awalnya menolak, lalu Grow pun sepakat membantu. Lalu Grow dan anak buahnya pun pergi dari warung tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, lalu King pun melepas Hua sebagai sandera dan menyuruhnya pergi. Di malam harinya, King bertemu dengan Ling, seorang perempuan misterius tadi yang akan membunuhnya. Di sini King kewalahan dan memutuskan untuk melarikan diri sementara waktu. Di scene lain, Jing sedang berkumpul dengan Pangeran Queen. Di sini Jing salah mempercayai Wu. Malahan Wu membunuh Jing hingga mati. Dari luar gedung, pasukan Grow mulai menyerang. Lalu King Long pun berdebat dengan saudaranya Wu, tapi malah dihadang oleh pasukan kerajaan. Di sini muncullah Grow membantu King Long. Lalu terjadilah pertarungan sengit. Setelah selesai bertarung, lalu Wu pun kabur melarikan diri, dan segel kekaisaran pun berhasil direbut kembali. Berpindah scene, saat King membuka kereta, ternyata di sana ada Hua yang sedang disandera oleh Ling. Ling mengancam King Long agar memberikan segel kekaisaran tersebut. Kalau tidak, maka Hua akan dibunuhnya. King yang tidak rela Hua dibunuh, dia lalu memberikan segel itu dan Hua pun bisa diselamatkan. Adegan berpindah di mana King dan rombongan ayah Hua merencanakan sesuatu untuk mengalahkan pasukan Ling dan Wu. Di suatu tempat penjebakan, pasukan Ling berhasil dijebak masuk ke suatu tempat. Di sana pasukan ayah Hua dan King Long berhasil mengalahkan Ling dan pasukannya. Hua bercerita ke King kalau Grow yang berhasil menyelamatkannya
malah terbunuh oleh pedangnya Ling. Mendengar hal itu, King Long pun sedih, dan Hua takut kalau King Long juga akan mati seperti Grow. Lalu King pun berkata, "Tidak usah khawatir, karena aku akan baik-baik saja." Di sini pertarungan akhir memperlihatkan King dan Ling bertarung habis-habisan. Keduanya saling kewalahan, namun pada akhirnya King menjepit badan Ling dan akhirnya menarik pedang Jinwei yang menusuk mereka berdua. Sebelum film berakhir, tampak Hua sedang melihat dengan teropong menunggu kedatangan King Long. Setelah lumayan lama, lalu King pun datang dengan menaiki kuda, dan film pun selesai. Bagaimana ceritanya teman-teman? Walaupun filmnya panjang, tapi sebenarnya film ini sedikit adegan berbicara dan lebih banyak ke aksi perkelahian. Tapi itulah serunya film kungfu aksi. Film cukup seru dan yang menonton dibuat kagum dengan kehebatan Jinwei yang diperankan oleh Donnie Yen. Segitu saja teman-teman alur cerita film kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya, share juga boleh. Nah, kalau kalian ingin film lain yang dibuatkan alur ceritanya, komen di bawah ya. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di ulasan film selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.